Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak teacher semuanya, bagaimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah kabar baik, rancak bana, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya anak-anak teacher. Anak-anak teacher masih diberi kesehatan, begitu juga dengan semua teacher. Nah, anak-anak teacher, karena kita masih dalam masa pandemi, anak-anak teacher selalu ingat ya, cuci tangannya bersih-bersih di air yang mengalir, kemudian selalu memakai masker, memakan makanan yang sehat, dan jangan lupa untuk berolahraga. Nah, anak-anak teacher, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema Aku Merawat Tubuhku. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita baca basmalah yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang anak-anak teacher siapkan pensilnya, penghapusnya, dan bukunya ya. Anak-anak teacher, pembelajaran kita hari ini adalah PB3. Ya, PB3 kita akan belajar hari ini, dan anak-anak teacher buka bukunya halaman 95 ya, 95 yang seperti ini ya. Nah, pada halaman 95 ini, amatilah gambar di bawah ini. Kita harus hidup bersih agar terhindar dari kuman. Salah satu caranya dengan cuci tangan. Mari kita mencuci tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, anak-anak teacher, kalau pada teks ini kita dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Tapi sepertinya kita harus sering-sering untuk mencuci tangan agar kuman-kuman atau virus yang ada di tangan kita itu dapat pergi. Pada halaman 95, teman kita Lani sedang mempraktekkan cara mencuci tangan. Nah, yang pertama adalah Lani menghidupkan air keran, kemudian membasahi tangannya. Kemudian Lani mematikan air keran dan mengambil secukupnya sabun cair. Nah, kemudian yang ketiga, Lani menggosokkan jari-jarinya, membersihkan di sela-sela jari, di telapak tangannya. Nah, setelah itu Lani menghidupkan keran dan membasahi tangannya secara bersih. Kemudian setelah bersih, Lani mengambil tisu dan melap tangannya yang sudah atau setelah dia cuci tadi. Kemudian Lani tidak lupa mematikan air keran. Nah, anak-anak teacher, pada praktek pencucian tangan oleh teman kita Lani juga melakukan hidup hemat, karena Lani tidak membiarkan air keran hidup begitu saja sehingga air pun tidak terbuang secara percuma. Nah, jadi anak-anak, ketika mencuci tangan juga diperhatikan air kerannya. Jangan dihidupkan air keran ketika kita menggosok-gosokkan tangan, ketika kita menyabuni ya anak-anak teacher ya. Anak-anak teacher semua, nanti salah satu teman kita, Tanzila Khairin Harazimi, akan mencontohkan kepada kita semua bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, anak-anak teacher boleh lihat ya videonya. Anak-anak teacher, teman kita akan mencontohkan cara mencuci tangan. Yang pertama adalah hidupkan kerannya. Silakan Khairin. Kemudian tangannya dibasuh dan dimatikan. Setelah tangannya dicuci, kemudian Khairin akan mengambil sabun. Nah, tangan yang sudah basah tadi kita tambah dengan sabun, kemudian kita gosokkan ke jari jemari kita. Setelah tangannya dicuci pakai sabun, kemudian hidupkan lagi kerannya dan dibasuh tangannya sebersih mungkin dengan air yang mengalir. Nah, setelah bersih, silakan dimatikan kerannya. Kemudian tangan yang sudah dicuci bersih pakai air yang mengalir dilap memakai kain atau tisu. Nah, anak-anak teacher, seperti ini contoh sederhana membersihkan tangan atau mencuci tangan. Nah, anak-anak teacher sering-sering mencuci tangan ya sayang ya. Oke. Nah, anak-anak teacher, sekarang buka bukunya halaman 96. Nah, pada halaman 96, perhatikan gambar-gambar ini. Pilihlah perlengkapan cuci tangan. Berilah tanda checklist pada kotak. Nah, sekarang kita akan memilih apa saja yang termasuk perlengkapan mencuci tangan. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Gambar pertama adalah keran air. Apakah itu salah satu untuk perlengkapan mencuci tangan?
Iya? Ya, betul. Kalau iya dan memang jawabannya iya ya sayang ya, maka anak-anak teacher kasih tanda checklist pada gambar nomor 1 pada kotak ya sayang ya. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah sabun. Nah, apakah sabun salah satu benda yang kita butuhkan ketika kita mencuci tangan? Iya. Nah, betul. Gambar nomor 2, silakan anak-anak teacher memberi tanda checklist. Nah, pada halaman nomor 3, pada kotak nomor 3 itu adalah gambar handuk, ya. Nah, apakah handuk merupakan salah satu perlengkapan ketika untuk mencuci tangan? Iya? Iya apa tidak? Ya, karena setelah kita mencuci tangan, maka kita akan melap tangan kita kepada handuk atau tisu. Jadi termasuk ya sayang ya. Jadi anak-anak teacher silakan beri tanda checklist pada kotak nomor 3. Nah, sekarang pada kotak nomor 4. Nah, kotak nomor 4 itu adalah pasta gigi atau odol ya sayang. Apakah itu termasuk salah satu perlengkapan untuk mencuci tangan? Tidak. Ya, itu bukan termasuk benda yang kita butuhkan ketika kita mencuci tangan. Jadi anak-anak teacher isi tanda silang pada kotak nomor 4 ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Pada gambar nomor 5 adalah sikat gigi ya. Nah, ini adalah, apakah ini adalah benda yang kita pakai untuk mencuci tangan? Tidak. Untuk menggosok gigi, ya betul. Jadi sikat gigi ini kita beri tanda silang pada kotaknya. Oke. Nah, pada kotak yang terakhir, kotak nomor 6 itu di sana ada gambar shampoo. Ya, apakah shampoo salah satu benda yang kita butuhkan ketika kita mencuci tangan? Betul? Salah? Ya, salah ya sayang ya. Karena shampoo gunanya untuk apa? Ayo, siapa yang tahu? Untuk mencuci rambut atau untuk keramas. Jadi, kotak nomor 6 kita beri tanda silang. Oke, udah selesai anak-anak teacher? Oke, kita lanjutkan lagi pada halaman berikutnya. Nah, pada halaman 97 di sana ada gambar. Perhatikan gambar-gambar ini. Tuliskan nomor urutannya, lalu perankan sesuai urutan. Nah, ini kan kita belajarnya daring ya, jadi kita urutkan saja. Oke. Nah, kira-kira mana yang pertama itu? Anak-anak teacher coba lihat. Oke. Ya, yang pertama adalah Anton pergi ke kamar mandi. Nah, ini kita kasih nomor 1. Oke. Nah, setelah itu yang mana ya? Yang nomor 2-nya yang mana ya? Oh iya, yang nomor 2-nya adalah setelah Anton masuk ke kamar mandi, Anton membasahi tubuhnya dengan air. Nah, ini dikasih nomor 2. Oke. Nah, siapa yang tahu urutan selanjutnya yang mana? Pada gambar yang mana sayang? Oke, urutan yang berikutnya adalah urutan yang gambarnya ini di bawah. Ini nomor 3. Kenapa? Karena setelah dia membasahi tubuhnya dengan air, lalu Anton menyabuni badannya. Ayo, dengan apa sayang? Ya, dengan sabun. Oke, ini berarti kita kasih nomor 3 ya sayang ya. Oke, tulis saya cepat. Nah, setelah Anton menyabuni tubuhnya dengan sabun, maka urutan yang berikutnya yang mana sayang? Yang ini apa yang ini? Nah, urutannya adalah setelah menyabuni, Anton pun membersihkan tubuhnya dengan membasuh kembali dengan air. Nah, berarti anak-anak teacher, kolom yang ini kasih nomor 4. Ya, ini adalah urutan yang keempat. Nah, berarti urutan yang terakhir setelah Anton membasahi tubuhnya dengan air atau menyirami tubuhnya dengan air, maka yang terakhir adalah Anton melap tubuhnya dengan handuk. Nah, yang ini adalah urutan yang kelima. Nah, tulis angka 5 di sini ya sayang ya. Ayo.
Pada halaman 98, di sini ada teman-teman kita yang sedang berbaris, mereka memakai topi dan di topinya ada nomor urutannya. Tetapi nomor urutannya tidak berurut secara yang benar ya. Ini seperti 5, 1, 4, 3, 2. Nah, pada gambar di bawah mereka sudah berdiri sesuai dengan nomor urutannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Nah, ini berarti kita belajar mengurutkan bilangan acak atau bilangan yang belum berurut secara benar. Nah, di sini pada halaman 99 anak-anak teacher buka bukunya. Sudah? Nah, di halaman 99 anak-anak teacher ditugaskan untuk mengurutkan bilangan yang masih acak. Nah, ini ya, seperti tugas yang A. Di sini bilangannya 3, 1, 2, 4, 5. Nah, anak-anak teacher urutkan dari bilangan yang terkecil. Nah, kalau yang terkecil berarti 1. Nah, tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu juga dengan yang B. Yang B di sini ada bilangannya 7, 8, 6, 10, 9. Nah, berarti urutan di sini yang paling kecil itu adalah 6. Nah, anak-anak teacher tuliskan di sini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk yang nomor 1 ini adalah anak-anak teacher mengurutkan dari urutan yang terkecil. Oke. Sementara pada soal yang nomor 2, ini anak-anak teacher ditugaskan untuk mengurutkan bilangannya dari yang terbesar. Ya, ini seperti di sini soal A-nya 3, 1, 2, 4, 5. Nah, mana yang paling besar? 1 apa 5? 5. Berarti kita buat di sini 5, 4, 3, 2, 1. Nah, silakan ditulis. Berikut juga yang nomor B. Di sini 7, 8, 6, 10, 9. Nah, anak-anak teacher urutkan dari bilangan yang terbesar. Ya, berarti 10, 9, 8, 7, 6. Nah, anak-anak teacher halaman 99 anak-anak teacher silahkan kerjakan. Kalau yang ini dari urutan yang terkecil, kalau yang nomor 2 dari urutan yang terbesar. Ya, hati-hati ya mengerjakannya, nggak perlu cepat-cepat. Ya, oke? Nah, anak-anak teacher, kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu buka bukunya halaman 100. Nah, di sana kita belajar mengenai benda yang lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, anak-anak teacher, di sini pada kolom atau pada gambar yang pertama ada terdapat 6 shampoo. Kemudian di sebelahnya ada 5 shampoo. Nah, anak-anak teacher, mana yang lebih banyak? 6 sampo apa 5 sampo? Ya, yang banyak adalah 6 sampo. Jadi kalimatnya adalah 6 sampo lebih banyak dari 5 sampo. Nah, berikutnya juga di sana ada 3 buah handuk berwarna kuning. Di kotak sebelahnya terdapat 4 buah handuk berwarna kuning. Nah, kalimatnya 3 handuk lebih sedikit daripada 4 handuk. Nah, kemudian di bawahnya ada gambar 5 buah sabun dan 5 buah sikat gigi. Sama-sama 5 tapi bendanya berbeda ya sayang ya. Nah, kalimatnya adalah 5 sabun sama banyak dengan 5 sikat gigi. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan buka bukunya halaman 101. Nah, yang gambar ini ya sayang. Nah, pada gambar yang pertama itu terdapat 3 sikat gigi dan di sebelahnya juga ada 3 sikat gigi. Jadi, 3 sikat gigi, titik-titik, 3 sikat gigi. Kira-kira apa jawabannya? Lebih banyak, sama banyak, atau lebih sedikit?
Hah? Ya, sama banyak. Nah, ini tulisannya ya. Tulis. Oke, sudah. Nah, pada gambar yang kedua itu ada 4 sabun dan di sini ada 5 sabun. Nah, 4 sabun titik-titik 5 sabun. Lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak? Ya, lebih sedikit. Anak-anak teacher tulis di sini lebih sedikit. Nah, ini tulisannya. Oke? Oke. Nah, anak-anak teacher, kita lihat lagi gambar di kolom nomor 3 ini. Di sini ada 5 pasta gigi, di sini ada 4 pasta gigi. Pasta gigi itu odol ya sayang ya. Nah, 5 pasta gigi titik-titik 4 pasta gigi. Lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak? Hah? Ya, lebih banyak. Nah, ini tulisannya. Oke, silakan ditulis. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pada gambar yang terakhir ada 7 sampo dan di sini ada 6 sampo. Apakah di sini lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak? Ya, ini ada 7 buah, ini ada 6 buah. Ya, lebih banyak. Nah, anak-anak teacher tulis di sini kata lebih banyak, ya. Oke, ini dia tulisannya. Oke, silakan ditulis. Ya. Nah, sekarang buka bukunya halaman 102. Pada halaman 102, tuliskan lambang bilangannya. Isilah dengan kurang dari atau lebih dari. Kalau tadi kita memakai kalimat lebih banyak dari, sedikit dari atau sedikit lebih sedikit dari atau sama banyak dengan, ya. Nah, kalau yang ini anak-anak teacher dihitung dulu bendanya, kemudian buat bilangannya di sini. Nah, di sini ada 6 gayung, berarti kita buat di sini 6. Nah, sementara yang di sini ada 4 sabun, kita buat di sini 4. Nah, kita buat kalimatnya, kita buat saja di sini 6 lebih dari 4. Nah, itu saja ya. Oke, anak-anak teacher nggak usah dulu buat kalimat ini namanya gayung atau ini sabun ya. Itu saja dulu. 6 lebih dari 4. Nah, begitu juga dengan yang nomor 2-nya. Di sini ada 3 bendanya, buat angka 3 di sini. Kemudian di sini ada 6 pasta gigi. Di sini buat angka 6. Berarti ini sedikit ya. Karena di sini 3. Berarti kalimatnya adalah kurang dari, ya. Ini kurang dari, nih kata kurang dari itu yang ada nih sayang, nih kurang dari, boleh dicontoh. Kemudian, nah kemudian di sini ada gambar 8 sabun, buat di sini angka 8. Kemudian di sini ada 2 sikat gigi, buat angka 2. Berarti ini kalimatnya adalah lebih dari. Nih, tulis di sini lebih dari. Nah, tulisan lebih dari nih, lebih dari. Oke ya. Nah, kemudian pada gambar yang terakhir ada berapa handuknya? Ada 2. Tulis angka 2 di sini. Kemudian ada berapa samponya? Samponya ada 5. Jadi tulis angka 5 di sini. Karena ini sedikit berarti kita buat kalimatnya 2 kurang dari. Nah, dari apa? Dari 5 buah sampo. Oke anak-anak. Nah, sekarang anak-anak teacher buka bukunya halaman 103. Ini halaman 103, teman kita Titus sedang keramas. Nah, kita ditugaskan untuk melingkari huruf vokal. Ya, huruf vokal itu ada 5 ya. Ada A, ada I, ada U, ada E, dan ada O. Jadi A, I, U, E, O ya. Nah, pada kata yang pertama di sini Titus. Nah, yang mana huruf vokal? Silakan dilingkari ya. Nah, berikut yang juga kalimat yang nomor 2 atau kata nomor 2 juga silahkan. Kata yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silakan dicari huruf vokalnya yang A, I, U, E, O. Nah, itu nanti dilingkari ya sayang ya.
Sudah. Kemudian kita buka halaman terakhir di PB3. Ya, di sini ada halaman 104. Nah, halaman 104 ini adalah gambar handuk. Nah, di sini ada katanya yang belum disusun secara benar. Jadi masih acak ya sayang ya. Nah, ini kan handuk. Nah, anak-anak teacher, kalau handuk apa awalannya? Huruf H. Nah, disusun ya menjadi kata handuk. Berikut juga dengan nomor 2. Ini nomor 2 adalah gambar sampo. Silakan anak-anak teacher, ini ada tulisannya ompas. Nah, ini kan belum betul nih. Nah, kita susun menjadi sampo. Itu awalannya S. Habis S apa ya? Habis S A, kemudian M, kemudian P, kemudian O. Jadi sampo. Nah, anak-anak teacher, ini silakan diperhatikan gambarnya, kemudian disusun hurufnya sesuai dengan nama bendanya. Oke, anak-anak teacher. Nah, anak-anak teacher silakan dikerjakan ya. Oke. Anak-anak teacher, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jika dalam penyampaian ada kesalahan dari Teacher Wiwi mohon maaf. Mari sama-sama kita sudahi pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.